Malam, sambil hujan-hujan, sebelum gue ke DPI, gue bikin video dulu tentang pelatih timnas baru, Shin Tae-yong. Bagaimana pendapat dia, tujuan dia, dan lain-lain. Sebelumnya itu korek anti fans kardus masih ada ya, masih diskon sampai tanggal 5. Di bawah ini lu bisa lihat belinya di mana. Oke. Jadi ya, PSSI sudah menunjuk Shin Tae-yong. Untuk gue sih ada dual, ada positif, negatif, dan beberapa faktor yang terlibat membuat kita atau membuat dia mencapai tujuannya. Gue setuju dengan Luis Mia kalau dia bilang pelatih yang menjanjikan AFF pasti juara itu PHP. Gue setuju. Ibarat begini nih, badminton, bulu tangkis yang sudah puluhan kali juara dunia, setiap kali mereka ikut piala dunia, apakah pelatihnya mengatakan seperti itu? Kita pasti juara dunia. Yakin gue enggak. Bahwa mereka kebetulan seandainya juara dunia lagi, memang itu target mereka, itu tujuan mereka. Tapi pasti tidak. Ini kita bicara tim bulu tangkis yang sudah puluhan kali juara dunia. Ini AFF 15 tahun pergantian berkali-kali ketua PSSI, puluhan exco, bahkan pelatih lokal, pelatih luar nggak juara-juara juga. So, atas dasar apa dia berpikir bahwa dia akan jadi juara? Oke? Untuk gue nggak ada dasarnya. Bahwa dia menilai kalau dia bisa berkontribusi mengangkat performa timnas Indonesia, itu gue setuju. Tapi bukan berarti dia tidak bisa jadi juara, bisa-bisa aja. Tapi dia tidak bisa berjanji. Tapi sekali lagi, gue katakan ini berdasarkan apa yang gue baca di media. Bisa benar, bisa salah. Terus kedua, Indonesia, kenapa gue selalu bilang gue mending pelatih lokal deh. Kita harus lihat sikon kita. PSSI itu bukan federasi yang super kaya raya. Kalau kaya raya, ambil aja langsung Frank Rijkaard, Pep atau Klopp, ya kan? Ternyata tidak, levelnya cuman Luis Milla. Dan yang gue dengar gajinya sekitar ya mungkin 1,5 M lah per bulan. Itu dia belum asistennya, belum asisten lokal. Kalau seandainya dia mengambil benar apa yang gue baca di media, walaupun Indra Syafri mengeles bahwa dia akan jadi asisten, dia nggak tahu apa-apa. Benar ambil 2 asisten, Seto dan Indra Syafri, untuk gue itu hal yang sangat positif. Minimal mereka berdua itu bisa belajar, ada ilmu tambahan. Terus mereka bisa membimbing, memberi masukan kepada Shin Tae-yong tentang peta pemain sepak bola profesional kita seperti apa, ya. Ini terutama dari sisi non teknis. Kalau pemain itu kan berbeda-beda karakternya. Ada yang dihajar bersikap profesional, banyak, gue kenal banyak. Ada juga yang diajar ngambek. Yang jadi masalah, ini tim sport, kalau 11 bermain, 3 ngambek, selesai. Oke. Jadi ini sangat penting untuk bisa diatasi mental pemain, gaya hidup pemain. Dia bilang di media, sekali lagi ini yang gue baca di media, bahwa dia tahu fisik Indonesia itu gak terlalu bagus. Bagus di babak pertama, habis babak kedua jelek, menurun. Itu gue rasa para netizen pinter gak pinter pun bisa melihat juga bahwa kita ada kendala di fisik. Kendala di fisik itu lahir dari mana? Yang mengangkat fisik itu bukan PSSI, bukan timnas, bukan pelatih. Pelatih timnas itu hanya memaintain. Yang bertanggung jawab atas fisik pemain itu klub. Tapi kalau klub sudah punya pelatih fisik, sudah punya program bagus dan lain-lainnya, pemainnya tidak memaintain dirinya pada saat liburan contoh, atau nggak menjaga makanan, nggak dapat juga, dapat keringetnya doang, capeknya doang. Ya, jadi dari sisi pemain pun harus sadar, oke, bahwa mereka harus hidup sebagai atlet, makan sebagai atlet. Satu, semoga itu bisa diperbaiki. Terus kedua, keterbatasan pemain kita
Gue baru baca di Wikipedia dia itu bawa Korea ke Piala Dunia, juara ini itu whatever lah. Gue tidak bilang dia pelatih jelek, tapi yang dia hadapin sekarang kan pemain yang kualitasnya sangat berbeda. Pemain kita itu banyak keterbatasan, tapi juga punya kelebihan. Nah, inilah salah satu kelebihan pelatih lokal. Sudah sangat paham karakter pemain, teknis non-teknis, tinggal pelatih lokalnya bisa beradaptasi sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Jangan kayak terakhirlah di bawah Simon, long ball nggak jelas. Kita harus lupakan itu long ball. We are not Liverpool, oke? Kalau lu kualitas lu kayak pemain Liverpool, horizontal, vertikal, diagonal, long ball sampai, boleh lu lakukan itu. Kan faktanya tidak, ya kan? Jadi pertanyaan kalian kan, loh, terus kekuatan kita di mana? Satu, kita kuat di speed. Kalau lu bisa memanfaatkan speed, lu harus create ruang 30-20 meter di depan kiper lawan. Bagaimana cara meng-create ruang? Jarak antar pemain belakang kita dan pemain depan kita tidak terlalu jauh. Apalagi kekuatan kita? Kelemahan kita salah satu passing. Kalau gitu, passingnya jangan jarak jauh, passing jarak dekat. Bagaimana passing jarak dekat? Ya 10 meter lah. Kalau pemain timnas 10 meter nggak bisa passing, udah nggak usah main bola, suruh main catur aja. Ya kan? Fair dong. Jadi jarak antar pemain lebih dekat, artinya passing kita lebih lancar. Pada saat itu terjadi, lu bisa memanfaatkan 20-30 meter space yang terjadi di depan kiper lawan. Sekali-sekali dengan long ball atau true pass, tapi at least speednya ini bisa berjalan. Oke? Apalagi adu fisik, kita selalu kalah. Ya. Pada saat kita kalah adu fisik, kita mau ke gym, kuatin fisik, bisa, tapi kan butuh waktu terlalu lama. Apa yang lu harus lakukan? Lu hindari fisik. Bagaimana cara menghindari fisik? Melakukan sirkulasi bola cepat. Bagaimana sirkulasi bola cepat bisa berjalan kalau jarak antar pemain tidak terlalu jauh? Simple kan? Ini permainan simple loh. Cuman tidak pernah gue lihat. Nggak perlu jadi profesor untuk bisa berpikir seperti ini. Just think logic. Ngerti nggak? Dan ini butuh kerjasama dari banyak instansi. Tadi gue udah bahas pemain klub. Sekarang juga PT Liga. Bagaimana lu bisa asumsi Persipura lah ke Pulau Jawa, main 4 hari lagi main, belum mereka perjalanan, belum mereka istirahat, baru tarik napas sehari, besoknya sudah main lagi. Kan nggak make sense. Dan untuk gue itu bukan alasan, ini keinginan TV. Sejak kapan sepak bola mau diatur dengan TV? Kalau seandainya itu menguntungkan buat sepak bolanya, nggak ada masalah. Contoh Liga Torabika, berapa tahun pas kita di ban, itu tiap weekend doang mainnya. Nah kalau Liga Torabika yang mainnya juga 18 tim kalau nggak salah, atau 16 tim pro semua, kenapa kita nggak bisa? Kan itu masuk TV juga. Jadi ini kan masalah nego. Jangan semua dikorbankan demi kepentingan komersial. Sepak bola kita belum semaju itu secara industri. Jadi harus dibangun lagi, terutama dari sisi teknis, pemain dan lain-lain, bahwa mereka butuh istirahat, butuh latihan. Pelatih pun dari match pertama, match kedua, butuh waktu untuk berapa hari untuk menjelaskan, untuk merubah kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Itu dari PT Liga, harus dia kerjakan. Terus gue juga minta PSSI pun juga harus lebih strict. Targetnya itu harus jelas. Kalau dia nggak beri sanksi, terus gimana? Terus dia dipecat. Enak, setahun udah terima gaji, terus dipecat. Dapat pesangon lagi dan lain-lain. Nah hal-hal kayak gini, kalau dia berani berjanji, dia harus berani memberi itu juga sanksi. Ya udah, kalau gue seandainya tidak menjadi juara AFF, gue dipecat tanpa pesangon, contoh, atau gaji gue yang terakhir dipotong, nggak usah bayar. At least ada something gitu loh. Jangan cuman janji-janji doang, enak banget, semua orang pun juga bisa. Tapi gue tetap berharap kasih dia kesempatan, tetap kita lihat perkembangannya apa. Kayak Arsenal lah, main bagus dulu lah, main sesuai dengan kapasitas pemain. Bisa nggak? Kalau itu bisa, baru step lagi kita menang. Kalau bisa,
udah berapa menang lawan tim setara atau di atas baru kita incer juara. Itu lebih make sense untuk gue. Jadi kira-kira begitu soal Sintayong ini, kita tunggu aja dulu. Jangan dihajar, jangan apa, mau kalah atau gimana, kita lihat permainannya dulu. Satu, kita lihat permainannya berkembang atau tidak. Oke. Kedua, kita lihat kalau seandainya permainannya berkembang sesuai dengan kapasitas kita punya mental juara nggak? Bisa nggak memenangkan pertandingan ini? Nah, dua hal ini aja butuh waktu lama. Kalau itu sudah konsisten, baru kita bicara juara. Dan bukan hanya di AFF, tapi juga kita bisa minimal bersaing di Asia. Yang untuk gue itu level kita. Thank you.